Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, dan hari ini kita akan membahas mengenai satu tema, melanjutkan eksposisi daripada surat Galatia dengan satu tema, yaitu apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu. Nah saudara, ini satu kalimat yang sangat populer, yang seringkali dikatakan oleh orang-orang Kristen ketika mereka ingin memberikan teguran, ingin memberikan masukan. Lalu orang yang ditegur tidak terima, orang yang dikasih masukan mengembalikan, gitu kan saudara. Nah, itu lalu kemudian dikatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku menjadi musuhmu? Nah ini juga kadang-kadang ya dikatakan suami-suami kepada istri atau istri kepada suami gitu ya. Apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Tetapi kita kadang lupa, apakah nuansa sesungguhnya dari ayat ini? Bolehkah kita dengan bebas mengatakan kalimat yang sama ketika kita ingin memberikan teguran, ketika kita ingin memberikan kritikan? Nah saudara, kita kadang melupakan nuansa yang sangat sentimental di balik daripada kalimat ini. Kalimat ini bukan kalimat peperangan. Apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Tetapi di balik kalimat ini ada nuansa yang sangat sentimental, penuh dengan emosi yang mendalam di balik kalimat ini. Maka sesungguhnya dari perikop di mana kalimat ini dituliskan, disitulah kita bisa belajar memadukan kebenaran dan kasih dengan begitu indah. Maka mari kita mempelajari ada apa di balik ayat ini. Pada siang hari ini kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayat ke-20. Saya minta dari Singer bersama-sama nanti dengan jemaat membaca ayat yang ganjil. Tetapi saudara perhatikan, perikop ini diberikan judul, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Nah saudara, ini ada nuansa yang sentimental, ada sesuatu perasaan yang mendalam yang dicurahkan di dalam bagian ini. Maka mari kita mencoba membacanya dengan mengingat akan hal itu. Dan saya mengajak kita semua buka suara, kita baca, menjadi satu kesempatan yang indah ketika jemaat boleh buka suara, sama-sama membaca. Ada sesuatu suasana yang komunal di tengah-tengah jemaat. Mari kita bacakan bagian ini, Galatia pasal yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayat ke-20. Saya ayat 12, Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan Singer ayat ke-13 dan demikian seterusnya. Ayat 12, aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu, oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku ini, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil mataku dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Mari kita masuk dalam doa.
Kami berdoa Tuhan dan kami bersyukur Tuhan membawa kami ke tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan membawa kami bertumbuh bersama. Tuhan membawa kami di dalam persekutuan bersama yang dipimpin oleh firman dan juga ada kasih di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa sekali lagi pada siang ini Tuhan. Berikanlah kepada kami firman-Mu yang membangunkan kami. Firman-Mu yang menegur jikalau kami telah berjalan menyimpang. Firman-Mu yang membawa kami kepada pengertian yang seturut dengan isi hati-Mu sedekat mungkin. Kami berdoa Tuhan sertai yang menyampaikan dan juga kami yang mendengarkan. Tuhan terus bangunlah jemaat-Mu di tempat ini. Dan Tuhan terus pimpin kami untuk boleh mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa serahkan waktu ke depan di mana kami akan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah saudara, bagian daripada surat Galatia ini jikalau kita baca, ini dikatakan menjadi sebuah interupsi yang bersifat pribadi dari keseluruhan argumen Paulus mengenai justification by faith. Nah saudara, kalau kita membaca surat Galatia ini surat yang syarat dengan doktrin pembenaran. Bagi Paulus ini surat yang sangat penting, bagi Martin Luther juga reformator ini surat yang sangat penting. Tetapi bagian yang kita baca ini menjadi satu semacam interupsi pribadi. Di tengah-tengah pembicaraan mengenai doktrin, tiba-tiba ada masuk satu bagian yang menggambarkan relasi yang begitu dekat tetapi mencekam. Seakan-akan ada sesuatu yang menjadi pergumulan besar daripada sang rasul. Nah saudara, di bagian ini diberikan judul, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Nah apa yang terjadi? Kalau saudara, ada orang yang mengatakan, ingatlah akan hubungan kita yang semula, berarti sesuatu telah terjadi atas hubungan yang dulunya begitu manis. Seorang suami berkata kepada istri, ingatlah akan hubungan kita yang dahulu. Berarti sesuatu terjadi. Jikalau kita berkawan, lalu kemudian kita mengatakan, atau kawan kita mengatakan, ingatlah dulu bagaimana kita berteman. Berarti sesuatu telah terjadi yang menginterupsi pertemanan yang baik itu, saudara sekalian. Maka di sini Paulus mencurahkan sesuatu. Maka bagian ini seakan menjadi curahan hati Paulus terhadap jemaat Galatia yang dia begitu cintai, dia begitu kasihi. Seakan-akan ada sesuatu yang diambil, direnggut dari hati Rasul Paulus itu. Nah saudara, bagian ini adalah bagian yang begitu syarat dengan emosi. Dan Chrysostomus, seorang bapa gereja uskup agung daripada Konstantinopel, mengatakan, jikalau Paulus di dalam ayat-ayat sebelumnya dia mengulurkan tangan kepada murid-muridnya yang diterpa oleh badai, maka di dalam bagian ini dia menempatkan dirinya sendiri di tengah-tengah badai. Di dalam tafsiran surat Galatianya, Martin Luther pada tahun 1519, Luther mengatakan, kata-kata ini seperti air mata Paulus sendiri. Lalu di dalam tafsir Galatia berikutnya pada tahun 1535, Luther berusaha menembus lebih jauh ke dalam pikiran Paulus dan Luther mengatakan demikian. Setelah menyelesaikan bagian suratnya yang lebih tegas, Paulus mulai merasa jangan-jangan dia telah memperlakukan jemaat Galatia terlalu keras. Karena khawatir bahwa dengan ketegasannya dia telah melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan, dia memberitahu mereka bahwa teguran kerasnya itu datang dari hati seorang bapa dan sungguh-sungguh itu bersifat apostolik. Paulus menjadi sangat retoris dan melimpah dengan kata-kata yang manis dan lembut, sehingga jikalau dia telah menyinggung siapapun dengan kecamannya yang tajam, maka kelembutan bahasanya akan memperbaiki itu. Paulus juga mengajarkan melalui teladannya kepada para pendeta dan uskup, hendaknya bersikap kebapakan dan keibuan, bukan terhadap serigala yang buas, yaitu nabi-nabi palsu, tetapi terhadap domba-domba yang malang dan tersesat, dan dengan sabar menanggung kelemahan dan kejatuhan mereka
serta memperlakukan mereka dengan kelembutan yang luar biasa. Nah, di bagian ini Paulus mengajarkan bagaimana bersikap terhadap guru-guru palsu, tetapi bagaimana juga memperlakukan jemaat yang lemah. Nah, saudara, bagian ini memberikan kita gambaran sekilas akan hati penggembalaan Paulus. Nah, saudara, Paulus bukan tiba-tiba lepas dari pembahasan doktrinal sebelumnya ya. Lalu dengan faktor emosional yang kita lihat pada bahasanya yang penuh dengan kiasan ini, lantas kemudian doktrinal itu tidak penting. Tidak, saudara ya. Tetapi di dalam bagian ini, apa yang kita miliki ialah catatan pribadi tentang hubungan yang tidak terpisahkan antara isi teologis dan kepedulian pastoral. Nah, ini hal yang penting, saudara ya. Nah, kita seringkali menganggap Paulus adalah tokoh teolog yang terbesar, teolog yang luar biasa, yang pemahaman penjelasan teologinya begitu mendalam. Tetapi kita lupa dia seorang gembala. Ada hati penggembalaan yang begitu dalam di dalam diri Paulus. Nah, di dalam bagian yang kita baca ini tidak terpisahkan relasi, kaitan antara isi teologis dengan kepedulian pastoral. Semua teologi yang sejati itu juga adalah teologi pastoral. Jadi saudara, teologi yang sejati tidak bisa dipisahkan dari penggembalaan. Maka kalau kita membahas teologi dan tujuannya hanya untuk mendebat habis-habisan, menghajar habis-habisan, kita mungkin telah kehilangan sisi yang penting, saudara. Teologi yang sejati juga adalah teologi pastoral. Seperti kita misalnya membayangkan doktrin predestinasi, saudara. Kadang-kadang kita masuk ke dalam perdebatan mengenai doktrin predestinasi bahwa Allah telah memilih, Allah telah menetapkan, lalu kita berdebat dengan hebat. Kita lupa bahwa ketika Calvin menuliskan, memikirkan mengenai doktrin predestinasi, itu bukan sekadar sebuah pengetahuan teologis untuk kita berdebat. Tetapi Calvin menuliskan itu syarat dengan penggembalaan. Ada kepedulian kepada orang-orang yang kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi. Orang-orang yang bergumul dengan kesukaran. Ada yang mati ketika perang, ketika wabah. Dan mereka bertanya-tanya, bagaimanakah nasib orang yang kami kasihi di dalam kekekalan? Disitulah Calvin memberikan doktrin predestinasi itu sehingga memberikan ketenangan kepada kita. Jikalau Allah telah memilih, tidak ada seorang pun yang terhilang. Nah, saudara, di sini bagian ini kita mendapati kepedulian Paulus terhadap kebenaran Injil. Nah, ini berkaitan erat dengan panggilan kerasulannya sendiri di satu sisi, dan beban beratnya bagi anak-anak yang terkasihnya, yaitu jemaat Galatia di sisi yang lain, saudara sekalian. Nah, ini di zaman kita, saudara, di zaman kita, kedua aspek penting dari pelayanan pastoral yang berimbang ini, nah ini sering dikotak-kotakan, sering terkotakkan, saudara ya. Misalnya di satu sisi, seorang hamba Tuhan mungkin begitu sibuk dengan pengajaran teologis dan isi doktrinal, sehingga kehilangan kepekaan dan terpisah dari luka dan pergumulan jemaat. Nah, saudara, kita sangat mungkin menjadi seperti itu. Saya sangat mungkin menjadi seperti itu. Ketika keasikan belajar teologi, ketika keasikan mendalami doktrin tertentu, mungkin kehilangan kepekaan dan menjadi terasing dari luka dan pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Nah, saudara, saya bersyukur sekali kemarin adanya retreat 2 hari ya. Itu bukan sekadar ya fun, sekadar kita berlibur, meninggalkan kesibukan kita, bukan. Saya bersyukur karena di situ bisa melihat jemaat satu dengan yang lain dan kita semakin peka akan kesulitan dan pergumulan masing-masing. Waktu diskusi kelompok, saudara, 1 jam terasa tidak cukup. Karena banyak hal yang ingin dibicarakan dan kita semakin mengenal akan kesulitan masing-masing, akan ketidaksempurnaan, kelemahan masing-masing. Tetapi juga kita dimampukan bersyukur sebab Tuhan memberikan kita saudara-saudara seiman sebagai keluarga besar yang saling memperdulikan dan saling menopang satu dengan yang lain. Kemarin banyak hal yang kita menikmati kebersamaan itu, saudara sekalian. Kita dari belum kenal, akhirnya menjadi kenal. Dan banyak hal yang kita bisa sharingkan bersama-sama.
Nah, saudara, di satu sisi, saudara, kita pada zaman ini mungkin mengkotakkan bahwa doktrinal itu begitu penting sehingga pastoralnya tidak usah dipedulikan. Tetapi di sisi lain hal sebaliknya bisa terjadi. Bahwa hamba Tuhan itu menghabiskan waktunya sebagian besar mencoba menjawab kebutuhan jemaat melalui teknik-teknik psikologis, dengan teknik-teknik self-help dan sebagainya, tetapi melupakan aspek doktrinal. Nah, saudara, ini yang terjadi. Dikotomi semacam ini memisahkan, mengkotakkan, maka dikotomi semacam itu mematikan setiap pelayanan pastoral yang berusaha bertanggung jawab secara alkitabiah, sekaligus membawa penebusan secara pribadi. Nah, ini penting ya, saudara. Di dalam konseling ini penting. Di dalam konseling kita bukan memberikan saran-saran praktis semata, tetapi ada tulang punggung firman Tuhan. Maka kita perlu bertanggung jawab secara alkitabiah, tetapi perlu membawa penebusan secara pribadi. Di balik saran-saran yang diberikan, ada pimpinan firman yang membawa kepada pertobatan, kepada penebusan secara pribadi. Maka kita bukan membereskan karakter, tetapi kita membawa dia kepada penebusan. Saya ingat Paul Tripp mengatakan, ketika orang tua mendidik anak, kita memberikan seperangkat aturan. Nah, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, ini jangan, itu boleh. Ini kita memberikan seperangkat aturan. Paul Tripp mengatakan bahwa jikalau seperangkat aturan bisa mengubah manusia dalam lubuk hatinya yang terdalam, maka tidak perlu Yesus datang ke dalam dunia. Jikalau seperangkat aturan bisa membereskan seorang manusia, maka Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia. Jikalau kita melupakan aspek penebusan, maka kita menjadikan anak-anak kita, mereka menjadi smarter sinner, pendosa yang lebih cerdas, tahu memanipulasi orang tuanya, tahu memanipulasi hukum. Nah, saudara sekalian, maka kita tidak bisa memisahkan antara prinsip Alkitab dengan penebusan secara pribadi. Maka seseorang harus dibawa kepada pertobatan, kepada penebusan secara pribadi di dalam Tuhan. Nah, saudara, yang sangat meresahkan bagi Paulus dalam surat Galatia ini apa, saudara ya? Di sini Paulus berhadapan dengan orang-orang Yudaisme, kaum Yudaisme yang mencoba membelokkan orang-orang percaya baru di Galatia untuk mengikuti hukum Taurat, untuk mereka menyunatkan dirinya. Maka Kristus plus sunat. Apakah itu yang paling meresahkan bagi Paulus, saudara sekalian? Bukan. Itu tentu meresahkan, sangat meresahkan. Tetapi yang paling meresahkan karena Paulus dalam jiwa penggembalaannya, karena orang-orang yang dia kasihi itu berada di dalam bahaya rohani karena penyimpangan doktrinal ini. Nah, ini yang penting, saudara ya. Jadi bukan Paulus kepingin ini kaum Yudaisme mengajar ajaran yang menyimpang, maka saya akan gebuk, saya hajar. Bukan dengan semangat perang yang mendominasi surat Paulus, tetapi adalah semangat yang begitu gelisah melihat apa yang terjadi jikalau jemaat Galatia ini salah arah. Begitu dia memiliki kepedulian kepada mereka, sehingga dia tidak ingin mereka dibutakan oleh pengajaran-pengajaran itu. Nah, kekhawatiran ini lebih daripada apapun juga, itu mendorong Paulus untuk meninggalkan sejenak argumen teologis yang tinggi, lalu beralih, mengarahkan dirinya kepada jemaat Galatia dalam seruan yang sangat pribadi dan emosional ini, saudara. Jadi Paulus tidak berbicara sesuatu yang doktrin teologis yang begitu tingginya dan tidak peduli dengan pergumulan jemaat. Tetapi dalam bagian yang kita baca ini, Paulus meninggalkan sejenak, lalu dia beralih, dia mengarahkan dirinya kepada jemaat di Galatia dalam seruan yang sangat pribadi tersebut. Galatia pasal 4 ayat 12, kita lihat di situ dicatat perintah yang pertama dalam surat ini, yaitu Paulus mengatakan begini, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Nah, apa maksudnya, saudara? Nah, ini adalah satu tema yang seringkali disebut imitatio Pauli, yang cukup sering muncul dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Misalnya dalam 1 Korintus pasal keempat, ayat 14 sampai ayat 16. Di situ Paulus mengatakan begini,
Hal ini kutuliskan bukan untuk mempermalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Nah, ini Paulus ya, jiwa penggembalaannya. Paulus tidak mau menegur mereka just supaya mereka dipermalukan. Tetapi Paulus menegur mereka sebagai anak-anak yang kukasihi. Saudara, kadang-kadang kita tanpa sadar ya, kita dengan doktrinal kita yang sangat kental, kita menegur orang yang kurang memahami itu, sehingga saudara, kita melupakan fungsi penggembalaan itu. Saya pernah bertemu seorang muda yang dia begitu kecewa, saudara, dan dia mengatakan, saya begitu kecewa dan saya sempat akan meninggalkan gereja karena dia pernah bertanya sesuatu di dalam forum, lalu hamba Tuhan itu menjawab dia dengan bagi dia itu mempermalukan dia karena mengatakan hal-hal begini saja kamu tidak tahu. Hal-hal begini saja saya dari dulu sudah tahu. Kamu baru umur begini baru tanya. Nah, saudara, itu bagi dia hal yang sangat mempermalukan dia. Nah, saudara, kita lihat Paulus ya. Paulus mengatakan hal ini kutuliskan bukan untuk mempermalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, saudara, berkali-kali Paulus mengatakan, jadilah sama seperti aku, turutilah teladanku. Imitatio Pauli. Ini adalah tema yang sering berulang. Tetapi saudara perhatikan dalam Galatia pasal 4 ayat 12, Paulus mengatakan sesuatu yang agak beda. Bukan Paulus mengatakan begini, jadilah seperti aku karena aku telah menjadi seperti Kristus. Ya, tentu itu baik ya, saudara ya. Dan itu yang Paulus sering katakan. Tetapi dalam bagian ini agak beda, saudara. Paulus mengatakan, jadilah seperti aku karena aku telah menjadi seperti kamu. Loh, jadilah seperti aku harusnya karena aku sama seperti Kristus. Aku mengikuti Kristus. Tetapi di sini Paulus mengatakan, jadilah seperti aku karena aku telah menjadi seperti kamu. Apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya? Paulus hendak berkata kepada jemaat Galatia begini, lihatlah apa yang telah terjadi kepadaku. Dahulu, aku seorang yang tekun menaati hukum Musa. Dan aku lebih taat daripada kamu semua sekarang di dalam hal menjalankan banyak persyaratannya. Kamu sekarang mengikuti guru-guru Yudaisme itu. Kamu mau taati Taurat. Paulus mengatakan, aku dulu sudah lebih dulu mentaati itu. Dan aku lebih taat daripada kamu. Tetapi Kristus telah melepaskan aku dari belenggu hukum Taurat. Sekarang aku hidup oleh iman di dalam Dia yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Sekarang aku rindu agar kamu menjadi seperti aku. Nah, di sini Paulus mengatakan, aku mau kamu seperti aku, sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan melalui iman dalam Kristus Yesus. Aku mau kamu seperti aku karena aku telah menjadi seperti kamu. Aku tahu rasanya hidup di bawah belenggu itu. Nah, saudara, kalimat ini ya, karena aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Nah, saudara, ini adalah strategi misi Paulus di dalam konteks akomodasi budaya, tanpa mengorbankan keyakinannya, tanpa mengorbankan berita Injil yang paling prinsipil. Demi apa? Demi kesaksian Injil yang lebih luas. Jadi Paulus sangat luar biasa dalam hal ini. Paulus mengatakan, karena aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Nah, meskipun Paulus itu adalah warga negara Roma yang bebas, tetapi dia akan melepaskan hak istimewa itu dan hidup sebagai budak jikalau itu bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Dan bagi mereka yang tidak memiliki hukum Taurat, misalnya orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi di Galatia, Paulus dia menjadi seorang anomos, tidak nomos hukum. Paulus menjadi seperti orang yang tidak memiliki hukum Taurat. Supaya apa? Supaya dia bisa memenangkan mereka yang merupakan orang asing bagi bangsa Israel. Paulus adalah seorang pelopor apa yang kita sebut sekarang ini sebagai kontekstualisasi, saudara. Yaitu perlunya mengkomunikasikan Injil sedemikian rupa sehingga menyentuh konteks keseluruhan orang-orang yang menerima Injil. Tapi ini bukan kompromi Injil, bukan merubah pesannya.
Sehingga Kristus hanya menjadi salah satu jalan keselamatan. Kompromi tidak boleh, tetapi mengkontekstualisasikan. Kita ingat bagaimana Hudson Taylor di Tiongkok ketika menjadi misionaris. Dia hidup seperti mereka, berpakaian seperti mereka, rambut seperti mereka, dan sebagainya. Nah, saudara, sejauh kita mampu memisahkan inti Injil dari kepompong budayanya, untuk mengkontekstualisasikan pesan Kristus tanpa mengorbankan isinya, maka disitulah kita hendaknya belajar dari Paulus. Memisahkan inti Injil dari kepompong budaya. Nah, saudara, kadang-kadang orang menyebut Kristen agama barat. Karena apa? Karena ya mungkin ketika sebagian orang-orang barat itu datang mengkabarkan Injil, mereka tetap hidup dalam nilai-nilainya, mereka tetap hidup dalam konteks budayanya itu. Sehingga orang mengatakan, oh itu agama barat, agama bule. Padahal kekristenan berasal dari timur, saudara, bukan dari barat. Nah, Paulus mengatakan jika kita bisa memisahkan inti Injil dari kepompongnya, kita bisa mengkontekstualisasikan pesan Kristus tanpa mengorbankan isinya. John Stott, seorang teolog besar, berkata demikian. Dalam upaya memenangkan orang lain bagi Kristus, tujuan kita adalah menjadikan mereka sama seperti kita. Tetapi cara untuk mencapai tujuan itu adalah menjadikan diri kita seperti mereka. Jika kita menghendaki mereka menjadi satu dengan kita di dalam keyakinan dan pengalaman hidup Kristen, pertama-tama kita harus menjadi satu dengan mereka di dalam belas kasihan Kristen. Nah, kalimat Paulus kemudian dalam ayat 12 ini selanjutnya Paulus berkata, belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Saudara, ini menimbulkan banyak tafsiran ya, saudara, yang berbeda-beda. Kira-kira Paulus saat itu mengalami yang baik atau tidak baik? Yang tidak baik daripada mereka. Tetapi kenapa Paulus mengatakan, belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu? Apakah Paulus sedang tidak jujur? Apakah Paulus bermulut manis? Dia mengatakan hal yang tidak benar. Ya saudara, memang kita tidak bisa mengabaikan ketika membaca surat Galatia itu, membaca dengan nuansa bahwa Paulus telah disakiti dan terluka oleh pemberontakan mereka. Tetapi kalimat ini lebih baik kita menafsirkan sebagai apa, saudara? Sebagai flashback, sebagai kilas balik atas sambutan mereka yang hangat yang diterima oleh Paulus ketika dia dan Barnabas pertama kali membawa Injil ke Galatia. Maka ini dalam konteks Paulus mengingat sambutan mereka, mengingat perlakuan mereka ketika pertama kali Paulus dan Barnabas datang. Maka Paulus mengatakan, belum pernah aku mengalami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Di dalam ayat 13 Paulus mengatakan, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena diutus oleh gereja, diutus oleh misi. Paulus ternyata ke Galatia memberitakan Injil karena dia sakit. Oleh karena aku sakit pada tubuhku. Nah saudara, apa yang dimaksud? Ini menimbulkan banyak pertanyaan karena kiasan tentang penyakitnya itu tidak diungkapkan. Apa sih yang menyebabkan kunjungan pertama Paulus ke Galatia? Paulus hanya menyatakan, karena aku sakit pada tubuhku. Nah saudara, ini menimbulkan banyak penafsirannya. Paulus sakit apa sih? Nah, di dalam gereja mula-mula, Jerome, bapak gereja dari abad keempat dan abad kelima, menafsirkan penderitaan Paulus itu sebagai apa? Penderitaan Paulus itu sebagai hasrat seksual, sebagaimana yang disebut Paulus duri dalam daging. Dalam bahasa Latinnya adalah stimulus carnis. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 itu kan Paulus mengatakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, Jerome mengatakan itu adalah hasrat godaan seksual. Tetapi Luther menolak sepenuhnya penafsiran ini. Luther mengatakan mustahil bagi orang semacam Paulus yang menderita ujian berat seperti itu masih diganggu oleh hasrat seksual, mustahil. Nah saudara,
Di dalam perkembangan komentari dalam belakangan, sebagian besar komentator itu merujuk kepada beberapa penyakit yang kemungkinan mempengaruhi pekerjaan misinya. Pekerjaan apa saja, saudara? Nah, itu penyakit apa saja yang mungkin mempengaruhi Paulus? Ada 3 teori tentang penyakitnya, saudara sekalian. Yang pertama mengatakan Paulus menderita malaria kemungkinan. Seorang ahli perjanjian baru bernama Ramsey, dia menduga Paulus mungkin terjangkit malaria ketika pertama kali datang ke daerah rawa Pamfilia di Asia Kecil bagian selatan. Mungkin saja rencana awal Paulus adalah pergi ke Efesus atau Yunani. Tetapi karena sakitnya dia dialihkan ke daerah yang lebih tinggi di sekitar Antioquia Pisidia itu. Nah, dia pergi ke Galatia karena sakitnya itu. Yang kedua ialah Paulus menderita epilepsi. Dan itu dari mana tafsirannya? Nah, kata kerja dalam ayat ke-14 yang diterjemahkan, kamu tidak menganggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikan. Dalam bahasa Inggris, you did not scorn or despise me. Secara harafiah, saudara, berarti apa? Kamu tidak meludahi aku. Nah, kepercayaan umum pada masa itu adalah epilepsi disebabkan oleh setan yang jahat yang menyebabkan penyakit itu sehingga harus diusir. Bisa diusir dengan cara meludahi orang yang dirasuki. Nah, di dalam bacaan kita ini Paulus memuji jemaat di Galatia karena jemaat itu menerima Paulus dengan sopan dan ramah meskipun mereka mungkin telah menyaksikan pemandangan yang tidak enak dari serangan epilepsi yang dialami Paulus. Lalu tafsiran ketiga, mereka mengatakan Paulus mungkin menderita penyakit mata, oftalmia, saudara. Karena di dalam ayat 15 Paulus memuji jemaat Galatia atas kesediaan mereka untuk mencungkil matanya. Sekiranya mungkin mereka memberikannya kepada Paulus. Lalu ditambah di Galatia pasal 6 ayat 15, Paulus menuliskan, besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi kemungkinan mereka mengatakan Paulus menderita sakit mata. Maka ini membuat banyak ahli percaya bahwa penyakit Paulus itu semacam gangguan mata yang serius. Mana yang benar? Nah, seorang teolog Inggris bernama F.F. Bruce mengatakan, kita tidak punya diagnosa yang pasti untuk penyakit Paulus yang dimaksud itu. Maupun untuk duri dalam daging. Kita tidak mengerti, tidak tahu pastinya itu apa. Tetapi apapun penyakit Paulus, mau malaria, epilepsi, mau penyakit mata, itu bukan hal yang penting. Karena ada yang lebih penting. Yang lebih penting kita lihat dari bagian ini adalah bukti tidak langsung campur tangan Allah yang luar biasa di dalam pekerjaan misi. Nah, saudara ingat ya, pekerjaan misi bukan pekerjaan kita. Kita boleh merencanakan, tetapi Tuhan bisa campur tangan dengan caranya untuk melaksanakan pekerjaan misi itu. Nah, Paulus tidak mengatakan secara persis bagaimana penyakitnya akhirnya menjadi kesempatan untuk misi ke Galatia. Tapi kita bisa meyakini bahwa ini bukan kebetulan. Kalau kita mau tanya kepada masing-masing orang percaya, bagaimana sih kamu jadi Kristen? Bagaimana kamu bisa kenal Yesus? Saudara dapat banyak macam cerita, betul enggak? Semua orang bisa bersaksi dengan caranya sendiri. Bagaimana campur tangan Allah yang luar biasa telah menjadikan dia seorang percaya. Saya nggak tahu apakah saya pernah cerita di tempat ini, seorang kawan saya, sama-sama pelayanan dulu di Pemuda. Satu keluarga itu bukan orang yang kepingin jadi Kristen. Mereka sudah punya agama, mereka punya sembayangan tertentu, dan mereka tidak kepingin jadi Kristen. Bahkan sangat menentang Kristen. Tetapi bagaimana itu kemudian mereka menjadi Kristen? Satu keluarga pula. Dan semuanya akhirnya melayani. Bagaimana bisa jadi Kristen? Dia bercerita. Dia hobi badminton. Lalu klub badminton itu teman-temannya setiap minggu sore punya kebiasaan naik motor rame-rame keliling kota. Nah, mungkin yang generasi kelahiran 90-an ke atas tidak tahu hal ini ya. Tapi zaman dulu kalau punya sepeda motor itu rasanya bangga luar biasa.
Dan tidak ada hiburan di kota saya, juga tidak ada mall, sehingga hiburannya itu berkeliling naik sepeda motor sampai bensin habis. Nah itu hiburan zaman dulu ya, hiburan zaman dulu, keliling naik motor ngobrol tuh, bisa rame-rame tuh. Nah sekarang sudah jarang ya, sekarang yang kita lihat orang naik motor sambil pegang HP main. Nah saudara, tapi zaman dulu itulah. Nah setiap hari Minggu sore dia dijemput oleh teman-temannya naik motor keliling kota. Tapi hari itu nggak ada yang jemput. Lalu kesel lah dia. Ini teman macam apa? Kok aku dilupakan? Kok aku tidak dijemput? Dan gengsi juga ya, dia mengatakan memangnya tunggu teman baru bisa keluar. Aku juga bisa keluar sendiri. Dia keluarin motornya, kelilinglah kota, sampai lewat depan gereja kami. Ketika dia lewat depan gereja, dia lihat, loh kok banyak anak-anak muda ya, ada apa? Acara apa ini? Dia lihat-lihat begitu banyak anak-anak muda. Ketika dia sedang menengok, ada yang tepuk tangan panggil. Wah, siapa ya? Jangan-jangan dia kenal saya tidak kenal. Nggak enak kalau sudah dipanggil masa tidak singgah. Nanti dibilang sombong. Maka dia belokkan motornya ke parkiran. Lalu setelah dia parkir motornya, dia berjalan menuju orang itu. Ternyata dia baru tahu. Orang itu panggil orang di belakangnya dia. Tapi sudah gengsi. Masa balik lagi ke motor, langsung ketahuan. Pura-pura aja masuk gereja. Nanti sudah di dalam keluar lagi. Jadi dia pura-pura lah masuk gereja, duduk di gereja. Waktu puji-pujian dia dengar, wah puji-pujiannya masuk ke dalam hatiku ya. Menarik. Aku senang dengar puji-pujiannya. Sudah. Sampai puji-pujian selesai, saya pulang. Ketika dia mau pulang, pendetanya khotbah. Hari itu KKR. Hari itu KKR. Dan dia tertarik. Dengar. Singkat cerita, habis KKR, dia telah menjadi orang Kristen pulang ke rumah. Pergi bawa motor, pulang bawa Injil. Dia jadi Kristen. Dan anak ini memang kepala batu sehingga sama papanya suka bertengkar. Setiap hari bertengkar hebat. Tapi sejak hari itu, kalau papanya tegur, dia senyum. Papanya marah, dia senyum. Dan papanya heran. Kamu kemasukan setan apa? Dulu kalau bertengkar ribut terus, sudah habis-habis. Sekarang kenapa kamu diam? Apa yang bikin kamu berubah? Dia jawab, Yesus. Siapa itu Yesus? Kalau papa mau tahu, sini saya ajak papa. Akhirnya dia ajak. Saudara, akhirnya satu persatu keluarganya jadi orang percaya. Bahkan melayani Tuhan sampai hari ini. Nah saudara, kita kadang-kadang tidak tahu ya cara Tuhan bekerja. Kita kadang-kadang punya strategi, punya cara. Ini bagaimana cara memenangkan orang ini. Saya mau papa mama saya dimenangkan. Saya mau saudara saya dimenangkan. Saya mau anak saya dimenangkan. Kita memikirkan semua strategi caranya. Tetapi saudara sekalian, di dalam Alkitab kita mendapati bahwa Tuhan mengerjakannya dengan caranya. Mengerjakannya sebagai cara di mana campur tangan Allah secara tidak langsung itu membawa orang kepada Injil. Nah saudara, berkali-kali kita mendapati Allah menggunakan apa? Menggunakan kesulitan hidup. Penyakit, penganiayaan, kemiskinan, bahkan bencana alam dan tragedi yang tidak terjelaskan, saudara, sebagai kesempatan untuk memperlihatkan belas kasihan dan kasih karunia-Nya, dan sebagai sarana untuk memajukan Injil. Ada orang yang Tuhan biarkan dia mengalami jatuh bangun dalam usahanya, mengalami kesusahan, kemiskinan, menjadi sarana di mana Tuhan membawa dia untuk mengenal keselamatan itu. Saya cuma bayangkan jikalau pendeta Stephen Tom papanya tidak meninggal ketika mereka masih kecil. Papanya terus hidup sampai tua dan terus menjadi bisnismen yang sangat kaya. Saya tidak bisa bayangkan pendeta Stephen Tom mungkin saat ini adalah seorang bisnismen. Dan betapa besar perbedaannya dengan apa yang Tuhan hari ini telah kerjakan. Nah saudara, di sini kita melihat bagaimana Allah menggunakan keadaan fisik Paulus untuk memajukan pekerjaan Injil. Tetapi apapun sifat penderitaan fisik Paulus, saudara, itu pasti menyebabkan semacam kondisi yang tidak menyenangkan sehingga dikatakan itu menjadi cobaan bagi jemaat Galatia. Apapun itu, sifat fisik penderitaan fisiknya itu telah menjadi cobaan bagi jemaat Galatia.
Nah, saudara, pada masa itu, pada zaman itu, pada budaya itu, yaitu budaya yang dipengaruhi oleh dewa-dewa Yunani, oleh Greka, pemikiran filsafat Greka, saudara, kelemahan atau kekurangan atau kecacatan dipandang sebagai tanda penolakan daripada yang di atas. Tanda penolakan ilahi. Maka Paulus mengalami kelemahan itu bisa saja dipandang sebagai tanda penolakan ilahi. Dan Paulus dalam kelemahannya itu, saudara sekalian ya, itu tampak sangat berbeda dengan rasul-rasul super yang mereka kenal, guru-guru keliling yang kelihatan luar biasa, super apostles yang menyebut dirinya sendiri seperti itu, yang gagah, luar biasa, yang membanggakan kelebihan fisik mereka, membanggakan kefasihan retorikanya. Ya, mungkin Apolos jauh lebih menarik daripada Paulus. Atau mungkin orang-orang yang kelihatan luar biasa secara akademis. Maka saudara, jemaat Galatia pasti tergoda untuk menolak seseorang yang tentang orang itu dikatakan sendiri dalam 2 Korintus pasal 10 misalnya, bahwa dia lemah rupanya dan perkataannya kurang pantas atau kurang berapi-api mungkin ya, saudara. Tetapi yang luar biasa ialah jemaat Galatia tidak menyerah terhadap Paulus. Jemaat Galatia tidak memandang hina Paulus. Jemaat Galatia tidak kalah kepada pencobaan itu. Sebaliknya Paulus mengatakan, mereka telah menerima Paulus seperti menerima seorang malaikat Allah. Bahkan seperti menerima Kristus Yesus sendiri. Nah, saudara, ketika kita membaca teks ini, sebuah pertanyaan mengusik pikiran kita. Apa sih yang mendorong jemaat Galatia menanggapi Paulus dengan begitu baik? Apa yang mendorong mereka? Ketika kebanyakan orang tergoda untuk menghina Paulus, atau saudara kasarnya bahkan ketika kebanyakan orang tergoda untuk meludahi Paulus, apa yang membuat jemaat Galatia itu menanggapi dengan begitu baik? Nah, tidak ada dalam karakter jemaat Galatia yang membuat kita berpikir mereka secara alami siap menerima Paulus dengan ramah. Ini bukan karakter alami mereka. Tetapi mengapa mereka bisa menerima? Nah, di sini kita percaya bahwa pemberitaan sederhana akan Injil, pemberitaan sederhana tentang salib di dalam kuasa Roh Kudus, itulah yang melembutkan hati jemaat Galatia dan membawa mereka kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Kristus yang diberitakan oleh Paulus. Betapa indahnya mereka diubahkan Tuhan, mereka menerima Injil, mereka menerima Paulus, mereka mengasihi Paulus luar biasa. Tetapi selanjutnya ayat 15-16 menunjukkan bahwa perubahan besar telah terjadi. Perubahan besar antara saat pertama kali Paulus datang membawa Injil dengan saat ini ketika Paulus menuliskan surat itu, terjadi perubahan besar. Maka Paulus bertanya, di manakah bahagiamu itu? Ayat 15. Paulus bertanya. Kata yang dipakai ialah makarismos. Makarismos itu sama dengan ucapan bahagia di Matius pasal 5 khotbah di bukit. Kata yang dipakai itu menyiratkan apa? Makarismos itu bukan bahagia karena dapat duit banyak. Bukan. Tetapi bahagia yang dihasilkan dari hubungan yang benar dengan Allah. Itulah makarismos. Maka Paulus bertanya, di manakah itu lagi sekarang? Di manakah makarismos itu? Bahagiamu itu? Nah, saudara, berkenaan dengan Injil yang disampaikan oleh Paulus, jemaat Galatia itu telah berespon terhadap Injil dan pemberitanya dengan sedemikian rupa. Sehingga Paulus mengatakan, sekiranya memungkinkan, mereka rela mata mereka dicungkil dan dipersembahkan kepada Paulus. Wah, ini gambaran kecintaan yang begitu dalam loh ya. Saudara, kalau saudara cuma dikatakan dia rela menyerahkan uangnya bagi Paulus, rela menyerahkan asetnya bagi Paulus, itu belum terlalu mendalam. Tetapi rela memberikan mata mencungkil bagi Paulus menggambarkan sesuatu yang sangat dalam. Saudara, orang tua pun belum tentu kepada anak, anak kepada orang tua yang rela memberikan organ tubuhnya, saudara ya, bahkan ya.
Ada tentu yang rela, tetapi tidak semua. Ada sesuatu hal yang sampai kepada level di mana rela memberikan itu. Itu berarti cinta kasihnya begitu dalam. Nah, Paulus mengatakan jemaat di Galatia itu ketika menerima Injil, mereka berespon kepada Injil dan pemberitanya begitu rupa sampai rela mencungkil matanya kalau bisa aku kasih kepada Paulus. Nah, entah ini ungkapan yang berlebihan atau tidak, tetapi hal ini jelas menunjukkan betapa besar kasih sayang jemaat Galatia terhadap Bapa rohani mereka di dalam Tuhan. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Sesuatu telah terjadi yang memadamkan sukacita mula-mula mereka. Saudara, mempertahankan kasih tidak mudah, saudara. Kadang-kadang orang di awal begitu cinta, di tengah perjalanan bisa berubah menjadi dingin. Maka Yohanes di dalam Wahyu mengatakan kepada jemaat, di situ Yesus mengatakan, di manakah kasihmu yang semula itu? Kenapa sekarang telah menjadi dingin kasihmu itu? Nah, saudara, sesuatu telah terjadi juga kepada jemaat Galatia. Sekarang mereka menganggap Paulus sahabat terkasih mereka itu, sahabat di dalam Kristus. Sekarang mereka anggap sebagai musuh. Karena apa? Karena Paulus terus-menerus mengatakan kebenaran kepada mereka. Paulus terus-menerus memberitahu apa yang menjadi isi hati Kristus kepada mereka. Maka sekarang Paulus menjadi musuh. Karena itulah di ayat 16 Paulus mengatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran aku telah menjadi musuhmu? Paulus mengatakan ini hal yang penting. Sekarang situasi kalian genting. Pengajar-pengajar palsu hendak menyimpangkan kalian dari berita Injil yang sejati. Maka di dalam keadaan seperti ini, obat penawarnya ialah membicarakan kebenaran di dalam kasih. Ini obat penawarnya. Berbicara kebenaran di dalam kasih adalah obat penawar di dalam situasi seperti ini untuk menghadapi ajaran sesat, dan memberitakan kebenaran dalam kasih adalah cara yang tepat di dalam membangun tubuh Kristus. Nah, ini hal yang sangat penting ada di dalam gereja, saudara sekalian. Bahwa kebenaran dipadukan dengan kasih. Saudara, kita mengatakan ini benar-benar. Tetapi apakah ada kasih? Apakah kita mengatakan itu karena kita merasa lebih tahu daripada orang itu? Apakah kita mengatakan itu karena kita merasa lebih baik daripada orang itu? Ataukah kita mengatakan karena kita mengasihi? Ini hal yang sulit. Tetapi maukah engkau mendengarkan? Tidak gampang, saudara. Memberikan sesuatu teguran, memberikan sesuatu koreksi, itu bukan hal yang mudah diterima. Tapi Paulus mengatakan inilah hal yang harus ada. Nah, di dalam konteks inilah kita mencoba mengerti Galatia pasal 4 ayat 16 tersebut. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ini pendekatan Paulus sejak awal pelayanannya di Galatia, dan ini juga semangat yang mendorong intervensinya di tengah-tengah krisis. Nah, saudara, sekiranya Paulus tidak menyertakan perikop ini, sekiranya Paulus tidak memasukkan bagian ini dalam suratnya, kita mungkin kira Paulus semangatnya untuk membela kebenaran yang begitu menggebu-gebu itu telah mengesampingkan komitmennya untuk mengasihi. Tapi tidak, ternyata Paulus dengan semangat menggebu-gebu untuk membela kebenaran, tetapi dia melandaskannya di dalam kasih, saudara. Nah, selanjutnya dalam Galatia pasal 4 ayat 17 sampai 18, Paulus menggambarkan satu cemburunya, saudara ya, cemburunya yang kudus, cemburunya yang tulus terhadap jemaat di Galatia. Dia tidak rela ada orang lain yang masuk, orang yang hanya mau memanfaatkan mereka. Nah, ini menggambarkan di dalam perjanjian lama, Allah digambarkan sebagai Allah yang cemburu, saudara ya. Nah, cemburu itu karena apa? Berarti dia waspada dan dia penuh perhatian di dalam menjaga apa yang menjadi miliknya. Allah cemburu, dan Paulus di dalam cemburu yang tulus kepada jemaat Galatia. Maka Galatia pasal 4 ayat 16
Apakah dengan mengatakan kebenaran, aku telah menjadi musuhmu? Itu menyimpulkan dua hal yang harus ada dan penting ada di dalam pelayanan, yaitu kebenaran dan kasih. Kita punya kebenaran, tetapi tidak punya kasih. Akhirnya kita hanya akan menegur, menghajar, dan memberikan kepuasan oleh karena teguran dan hajaran itu. Tetapi saudara sekalian, dengan adanya kasih, ketika kita harus memberikan teguran, di situ ada perasaan yang begitu terluka. Terluka karena memahami pergumulanmu adalah pergumulanku juga. Tetapi jikalau hanya ada kasih, maka kita menjadi gereja yang penting persekutuan, tapi tidak ada firman, tidak ada kebenaran. Maka ini dua hal yang harus ada di dalam gereja, yaitu kebenaran dan kasih. Dan bagian ini saudara, bagian yang kita baca ini ayat 12 sampai ayat 20. Bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran yang disampaikan dengan hati yang penuh kasih itu seperti perkataan dalam Amsal, apel emas di pinggan perak. Apel yang indah, apel emas yang ditata di atas nampan dari perak dan disajikan, saudara. Dan itu memberikan dampak yang luar biasa. Saudara, di tengah-tengah jemaat kemarin dalam retreat ya, Vikaris Dona membahas mengenai masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga. Nah, ada yang disebut Johari Window itu ya, di mana 4 bidang sisi. Nah, ada satu blind spot yang kita tidak tahu, tetapi itu setiap hari kita lakukan dan menjadi habit kita, kebiasaan kita. Dan itu perlu diubah. Tetapi itu tidak gampang diubah. Karena apa? Karena faktor ego yang sangat besar yang kita miliki. Kamu kurang di situ. Kita akan bereaksi terlebih dahulu dengan mengatakan, siapa bilang? Kamu iri sih. Kamu nggak punya sih, maka kamu iri. Nah, ini bagian yang sulit, saudara ya. Bagian yang kita tidak tahu tapi orang lain melihat itu. Tetapi jikalau kita mungkin untuk mengasihi dan menyampaikannya, dan jikalau ada kasih yang melandasi, dampaknya akan luar biasa, saudara. Maka inilah yang kita terus berharap gereja dibangun di atas dua pilar ini, kebenaran dan kasih. Paulus melakukan itu di dalam seluruh pelayanannya. Ada hati seorang gembala. Nah, saudara, kami hamba-hamba Tuhan sangat tidak mudah untuk meneladani seperti Paulus, penuh dengan pergumulan. Karena saudara sekalian, di dalam kedagingan kami seringkali mendorong kebenaran tanpa kasih. Atau akhirnya menjalankan kasih tanpa kebenaran. Maka kiranya kita terus berdoa, Tuhan mampukan kita boleh keduanya ini, membangun jemaatnya, yaitu ada kebenaran dan juga kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa agar Tuhan membentuk kami. Kami mengerti kebenaran. Kami tahu apa yang menjadi prinsip firman yang tidak tergoyahkan. Tetapi Tuhan, berikanlah kami juga hati seorang gembala. Hati yang mau memperdulikan, mengasihi. Hati yang berduka ketika saudara kami terluka. Hati yang bersedih ketika mereka mengalami kesulitan. Dan dengan hati seperti itu kami membangun jemaat-Mu, Tuhan. Kami berelasi satu dengan yang lain. Kami melayani pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kami belajar dari Paulus. Sebagaimana Paulus telah belajar dari Kristus Tuhannya. Kami berdoa, Tuhan, pimpin kami. Kami berdoa, Tuhan, sertai jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa dan bersyukur akan firman yang boleh sama-sama kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.